dulu. Kalian udah tahu nilai UTS-nya, nilai kuisnya juga udah ya kemarin kan ada. Slide-nya udah kelihatan? Udah, Bu. Udah. Di recognition, apa sih di recognition itu? Di recognition itu maksudnya adalah penghentian terhadap pengakuan piutang, ya, penghentian terhadap pengakuan piutang. Nah, kalau menurut kalian nih dari apa yang sudah kalian pelajari, kira-kira piutang itu bisa kita hentikan pengakuannya kapan? Saat lunasi oleh pihak yang berhutang ke kita, ya, atau sudah dibayarkannya. Jadi yang pertama itu jelas kalau sudah terjadi pelunasan, ya. Nah, itu dari apa yang udah kalian, ya. Nah, sekarang akan penghentian itu tidak perusahaan pelunasan, ya. Oke. Yang namanya penghentian piutang itu, ya, bisa terjadi bisa juga terjadi kalau seandainya perusahaan mentransfer piutangnya tadi ke pihak lain. Nih. Ya, when a company transfer a receivable to another company. Ya, jadi ketika perusahaan mentransfer piutangnya ke pihak lain. Dengan catatan, ya, segala resiko dan juga seandainya piutang tersebut dilunasi, sudah bukan lagi haknya si perusahaan, ya, perusahaan awal, ya, tapi resiko dan hak tadi sudah menjadi resiko dan hak si perusahaan yang mengambil alih. Tuh, ya, jadi ada dua, ya. Yang pertama kalau dia terjadi pelunasan, yang kedua kalau terjadi transfer, ya. Kenapa nih perusahaan memilih untuk melakukan transfer dari receivable tadi, ya? Oke, yang pertama di sini tujuannya ya untuk mempercepat adanya kas. Ya, kalau misalnya kita hanya punya receivable, tidak ada cash, itu kan akan sulit dalam operasional perusahaan. Dia mau ngapa-ngapain sulit. Nah, karena dia hanya punya piutang, dia butuhnya cash, maka piutang ini akan ditransfernya ke pihak lain. Tuh, ya. Terus yang kedua competition. Ya, kenapa competition? Ya, ujung-ujungnya kan karena berkaitan dengan operasional, kita butuh cash, ya. Ini sama aja nih semuanya, ya. Intinya kita butuh cash, ya. Terus yang namanya penagihan itu kan juga butuh waktu. Udah butuh waktu, mungkin juga butuh dana. Kalian bayangin kalau misalnya punya piutang, si yang ngutang itu sudah lewat masanya. Kan kita gimana pun, oke, kita memang melakukan penyisihan, tapi kita tetap berusaha untuk menagih, kan. Nggak akan mudah bagi perusahaan, oh ini kan udah disisihkan, ya udahlah biarin aja, kita tunggu aja dia bayar. Enggak, kita akan terus melakukan penagihan, ya. Gitu. Terus sekarang yang namanya transfer receivable ini ada dua, ya. Ada dua. Kalian pernah dengar istilah anjak piutang? pernah, Bu. Ada yang pernah, ya. Anjak piutang, ya. Anjak piutang. Oke, ada istilahnya yaitu anjak piutang. Yes, itu salah satu bentuk pengalihan terhadap piutang. Oke. Nah, ada dua, ya. Yang pertama, piutang tadi kita jadikan dia sebagai penjamin, ya. Kita jadikan sebagai penjamin. Kan intinya kan kita butuh cash, kita minjem cash di bank, lalu piutang yang kita peroleh, yang kita miliki itu kita jadikan sebagai jaminan di bank. Itu yang pertama, ya. Oke, piutang dijadikan sebagai jaminan. Nah, sekarang kita lihat apakah pengalihan yang sifatnya jaminan ini termasuk kategori penghentian piutang? Coba. Oke.
Kalau merupakan jaminan, ya, kalau merupakan jaminan, dia hanya melakukan pengalihan, ya, dia hanya melakukan transfer ini ya, transfer itu pengalihan, ya, tapi bukan penghentian piutang, ya, jadi bukan penghentian piutang, karena kita hanya melakukan penjaminan, oke, kita hanya melakukan penjaminan, tapi piutang itu kan tetap di kita, ya. Piutangnya tetap di kita lakukan itu sebagai jaminan untuk kita minjam di bank, ya, tapi tetap kita yang memiliki tanggung jawab untuk menagihnya segala macam. Jadi resiko tidak tertagihnya piutang yang kita jaminkan itu bukan punyanya bank, ya, kecuali nanti pada saat perusahaan kita bangkrut misalnya, sehingga kita tidak bisa melunasi pinjaman kita di bank. Ya, itu baru masuk ke kategori yang derecognition. Tapi selama masih hanya sekedar jaminan, itu juga untuk masuk ke kategori derecognition nanti ada syarat-syaratnya lagi sih sebenarnya. Nah, selama masih dalam jaminan, ya, hanya digunakan sebagai jaminan, itu masih piutang kita. Ya. Nah, yang kedua adalah melakukan yang namanya penjualan, ya, melakukan yang namanya penjualan. Ya. Oh, ini yang pertama justru. Ya, sales of receivable, penjualan. Kalau secured borrowing itu artinya kita melakukan jaminan, ya. Yang tadi yang saya kasih contoh, kita minjam uang ke bank, yang kita jadikan jaminan adalah piutangnya. Nah, kalau sales of receivable artinya kita menjual piutang kita. Oke, ya. Kita menjual piutang kita, ya. Ini adalah flow yang normal, ya. Kita memberikan penjualan, lalu perusahaan yang membeli barang kita secara kredit hanya ada dua pihak ya di sini, ya, hanya ada dua pihak ya, transaksinya secara kredit. Nah, kalau misalnya terjadi penjualan piutang, itu ada pihak lain yang kita sebut sebagai faktor, ya. Inilah yang disebut sebagai anjak piutang, ya. Tadi kan awal saya tanyakan, pernah nggak dengar istilah anjak piutang? Nah, anjak piutang itulah yang dimaksud dengan penjualan piutang. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya, kira-kira piutang kita ini bisa dijual ke siapa gitu? Siapa yang mau membeli piutang kita? Ya. Entitas itu biasanya merupakan entitas, ya, atau perusahaan yang memberikan jasa keuangan. Jadi si factor ini adalah perusahaan-perusahaan yang memberikan jasa keuangan. Ya, bisa bank. Oke, kalian kan suka dengar tuh apa finance, Adira Finance, apalagi ACC ya, ACC apa CAA gitulah. Finance. Nah, itu bisa kita lihat apakah mereka ini ya perusahaan keuangan atau permodalan ya perusahaan finance ini punya aktivitas untuk membeli piutang milik perusahaan lain, ya. Jadi itulah yang namanya factor. Jadi sebuah pihak yang tugasnya adalah dia untuk membeli, ya bukan yang tugasnya ya, yang salah satu aktivitasnya adalah membeli piutang milik perusahaan lain. Nah, sekarang ternyata penjualan piutang ini sendiri dibagi dua, ya. Di sini adalah penjualan tanpa garansi, ya, tanpa garansi. Yang kedua itu adalah penjualan dengan garansi. Penjualan tanpa garansi ini resiko piutang tidak tertagih, ya, resiko piutang tidak tertagih, okay, itu akan berpindah kepada dia tidak akan berpindah kepada pemilik piutang. Bentar. Halo? Putus-putus nggak? Enggak, Bu. Enggak, Ibu.
Soalnya tadi kayak kresek. Penjualan. Oke. Sorry. Penjualan itu ya, di sini resikonya akan resiko piutang tidak tertagih yang telah dimiliki itu akan berpindah kepada pembeli piutang. Artinya di sini akan berpindah ya, bukan tidak berpindah, akan berpindah. Akan berpindah ke pembelinya. Artinya dia berpindah ke faktornya. Tuh. Ya. Oke. Karena tadi kepemilikan piutang itu sudah berpindah, karena resikonya sudah berpindah ke si faktor tadi, maka kepemilikannya itu pun akan berpindah. Nah, karena tadi resikonya sudah berpindah, artinya di sini perusahaan yang menjual piutangnya without guarantee ya, tanpa garansi ini, dia sudah bisa melakukan derecognition terhadap piutangnya, yaitu artinya penghentian pengakuan piutang. Ya, penghentian pengakuan piutang karena tadi resikonya sudah berpindah kan. Nah, sekarang kita lihat nih langsung ke contohnya nih, ya. Nah, ini ceritanya Crash Textile ya melakukan factoring terhadap 500 euro account receivable ke faktornya dengan sifat yang non garanti ya, artinya sales without guarantee. Oke. Di sini si faktor itu memberikan ini ya. Ada biaya pendanaan sebesar 3% ya, dan biasanya biaya pendanaan ini dia itu berdasarkan berapa yang dijualnya. Ya, jadi berdasarkan berapa yang dijualnya, yaitu di sini 3% dari 500.000 ya. Lalu ya, dia itu meminta seperti jaminan ya, dalam tanda kutip seperti jaminan kalau misalnya terjadi gagal tagih ya, atau piutang macet ya. Di sini nih istilahnya yang ini. Okay. Retain an amount equal to 5% of the account receivable. Jadi ini merupakan seperti dalam tanda kutip jaminan ya, bukan karena kan di sini without guarantee ya. Jadi saya pakai istilah tanda kutipnya dalam tanda kutip jaminan kalau seandainya terjadi gagal tagih. Jadi si faktornya itu udah menahan dana seperti dana kerugian gitu. Kalau misalnya terjadi gagal tagih, ya gitu. Karena kan sebenarnya si receivable-nya ini kan sudah menjadi tanggung jawabnya si faktor, ya. Jadi resikonya pun sudah berpindah kan. Tapi si faktor ini berpikir, oke, ini udah menjadi tanggung jawab saya, tapi kalau misalnya ada gagal tagih, saya juga nggak mau rugi-rugi amat dong, gitu. Ya, nah teman-teman bisa lihat di sini, account receivable atau net receivable yang dijualnya 500.000, tapi ternyata cash yang didapatkan hanya 460.000. Ya, kenapa dia hanya memperoleh cash yang didapatnya itu hanya 460.000? Karena yang pertama, tadi dia men-charge adanya biaya sebesar 3%. Ya, due from factor 3%. Ya. Terus yang kedua itu ini 5%. Kita sebagai perusahaan yang menjual receivable mencatatnya sebagai loss on sale. Ya. Loss on sale of receivable. Oke. Kenapa? Karena di sini 15.000 ini udah kayak tadi kan katanya without guarantee ya, without guarantee tanpa jaminan. Tapi 15.000 ini sebenarnya udah kayak jaminan gitu, udah kayak jaminan dari si faktornya. Kenapa? Karena dari piutang yang 500.000 ini si faktor berpikir kalau misalnya sampai nggak tertagih, paling nggak aku tuh udah dapat ini loh, 15.000. Ya, karena resikonya sudah berpindah ke faktor. Gitu. Nah, sekarang dari sisi faktornya tadi kan prinsipnya resiko dan haknya sudah berpindah ya, sehingga si perusahaan si kredit tekstil ini sudah bisa menghentikan pengakuan terhadap receivable-nya. Makanya di sini nih, ini kita bisa lihat bahwa kredit account receivable 500.000. Kalau udah kreditnya udah receivable udah kita kreditkan, artinya kan
pada saat kita menghitung saldo akhir receivable kita, ini kan sudah kita keluarkan, ya. Kenapa kita bisa mengeluarkan? Karena tadi resiko dan haknya sudah kita transfer ke commercial factor, ya. Karena si factornya ini menerima resiko dan hak, maka di sini dia bisa mengakui adanya receivable sebesar 500.000. Oke. Ibu. Ya, Syafika. Aku mau nanya. Mm-mm. Berarti kalau misalnya yang sale without guarantee itu, jadi kayak walaupun dia nggak pakai garansinya gitu, tapi dia tetap harus ngebayar resikonya gitu. Dan itu kalaupun emang ternyata dibayarnya full gitu sama yang ngutang ke perusahaannya itu, nggak bakal dibalikin gitu sama factornya gitu. Enggak. Yang jadi ini itu ya. tetap buat factornya. Iya, makanya kita ya, makanya di sini kita sudah menghitungnya, ya, kita menganggapnya sebagai kerugian. Jadi dia nggak ada bedanya sama yang itu dong? Apa? Sama yang pakai garansi gitu. Yang garansi. Bedanya nanti, ya. Ntar, ya. Jadi di sini kita sudah menganggap sebagai menjadinya sekitar. Bisa 15 jaga deh. Karena kalau kayak kata-kata garansi nanti kalian bingung dana jaga-jaga di kalau misalnya tidak nggak smooth ya, tidak penagihannya lancar, bisa ribu gitu ya. Nah, kalau seandainya, ini kan dia kan udah mengunci angka 15.000 ya. 15.000, gimana kalau ternyata tidak tertagihnya itu lebih dari 15.000. Dia menentukan 15.000 kan berdasarkan persentase. Ya, persentasenya ini tentunya bisa melihat berdasarkan pengalaman gitu ya. Jadi berdasarkan umur piutangnya juga. Jadi dilihat nih nominalnya 500.000 ini sudah berapa lama piutang tersebut ada. Jadi dia melihat resiko tidak tertagihnya. Oke, resiko tidak tertagihnya misalnya hanya 5% dari 500.000. Nah, sekarang gimana kalau ternyata pada saat penagihan ya yang tidak tertagihnya itu lebih besar dari 5%. Kerugian faktornya, Bu. Iya, ya itu akan menjadi kerugian dari si faktornya, ya. Jadi benar-benar, jadi karena account receivable-nya juga sudah dikeluarkan ya dari catatannya si perusahaan, jadi dia benar-benar udah nggak tahu menau lagi dari piutang ini, sehingga kalau nantinya akan ada ketidakmulusan dalam penagihan itu semuanya sudah tanggung jawabnya si faktor. Ya, karena dia sudah melakukan penjualan di mana resiko dan manfaat dari si receivable-nya ini sudah beralih ke factor. Ya, sehingga resiko tidak tertagihnya pun menjadi tanggung jawab si factor. Sehingga kalau misalnya terjadi, itu akan dicatat sebagai kerugian si factor. Ya, jadi sebenarnya sama kayak si ini nih retain amount ini yang dana jaga-jaga itu sebenarnya perlakuannya itu sama kayak ketika kita melakukan penyisihan piutang tak tertagih. Ya. Jadi kita memperkirakan berapa sih yang nggak tertagihnya. Si commercial factor tuh juga si factor itu juga memperkirakan berapa yang nggak tertagihnya nih. Kira-kira 5%. Tapi ingat ada resiko di mana ketidaktertagihannya itu di atas persentase yang sudah diinikan ya, sudah ditetapkan. Nah, sekarang ini sama dengan yang sebelumnya. Sama persis dengan yang sebelumnya. Soalnya yang sama maksudnya. Nah sekarang teman-teman bisa lihat dari sisi jurnal ya, dari sisi jurnal yang membedakan di sini, ya, yang membedakan di sini kreditnya,
ya. Penjualan dengan garansi, ya, penjualan dengan jaminan, ya. Artinya apa? Kalau penjualan dengan jaminan itu kita menjamin bahwa si piutang akan ya. Kita sebagai perusahaan yang menjual receivable ini ya akan menjamin kalau piutangnya itu nantinya juga akan dilunasi. Gitu ya. Nah, sehingga kalau kita balik lagi dengan prinsip derecognition itu adalah ketika resiko dan manfaat sudah dialihkan, maka untuk sales of receivable with guarantee itu tidak masuk ke kategori derecognition. Ya. Kenapa? Karena tadi resiko dari piutang tak tertagih itu masih tanggung jawab si perusahaan. Sehingga karena si perusahaan yang menjual ini masih memiliki resiko, sehingga dia tidak bisa melakukan derecognition terhadap receivable-nya yang 500.000 itu. Ya. Tapi yang dilakukan adalah dia jadi mencatat hutang. Ya. Dia mencatat hutang kepada siapa? Ke factor-nya. Jadi di sini bisa kita lihat sebenarnya seperti bisa dibilang seperti peminjaman uang. Ya, peminjaman uang ya di mana dia memperoleh cash 460.000. Oke. Lalu dia jadi seperti ngutang sama si faktornya karena 500.000 piutang tadi resikonya masih ditanggung oleh si Crash Tekstil ini. Oke. Ya. Jadi dianggapnya seperti jadi perusahaan tidak bisa menderecognition. Ya. Oke. Terus gimana Kak? Tadi kayaknya udah ya. Oke. Jadi kalau misalnya ada Nah, sekarang pertanyaannya seberapa besar sih si perusahaan itu ya? Si perusahaan factor itu dia bisa tadi kan resiko masih di si perusahaan yang menjual ya, katakanlah PTA gitu aja deh. Resiko masih di PTA, faktornya PTB. Nah, seberapa besar tanggung jawab PTB ya, hak PTB, oke, PTB terhadap piutang tadi? Menagih. Piutang tadi si PTB dia nagih. Oke, ya dia nagih. Kan dia nagih, artinya di sini dia nagih piutang. Terus gimana kalau misalnya kan ingat tadi ada yang namanya seperti penyisihan piutang tak tertagih, ya. Di mana penyisihan piutang tak tertagih itu sebenarnya bisa kita lihat dari ini, ya, yang 5% tadi. Oke, nah sekarang gimana kalau ya, oke, teman-teman lihat di sini, account receivable-nya kan udah milik si factor, ya. Sekarang tagihan, ya. Tapi dari 500.000 ini kan sebenarnya dia sudah menyisihkan kalau 5%-nya tidak akan tertagih, gitu kan. Nah, sekarang gimana kalau pada saat dia melakukan penagihan, ya, ternyata gagal tagihnya itu di atas 5%. Ya, jadi 5% dari 500.000, 15.000 ya. Jadi istilahnya kalau ternyata pada saat terjadi penagihan harusnya kan si commercial factor ini paling enggak dia dapat dana itu 485.000. Ya, 485.000. Oke, minimal ya. Harusnya sih semua ini 500 sebenarnya kita udah ada nih 15.000 gitu. Ya, misalnya seperti itu. Nah, sekarang gimana kalau ternyata yang ditagihkan itu yang berhasil hanya 450.000. 35.000-nya kerugian PTA. 35.000-nya menjadi tanggung jawab siapa? PTA yang menjual account receivable.
Ya. Yang 35.000-nya akan tetap menjadi tanggung jawab si PTA. Ya, kenapa? Karena di sini dia kan memberikan jaminan. Ya, jaminannya tuh apa? Sebenarnya jaminannya yaitu tadi, ya. Kamu nagih itu bakalan dapet gitu. Terus dia ngasih nih dana nih, ya. 15.000 nih, aku kasih nih dana 15.000 kalau seandainya tidak tertagih gitu kan. Tapi ternyata si faktornya itu pada saat menagih dia tidak bisa tidak berhasil ya sesuai dengan perkiraan ya. Jadi ketika terjadi ketidakberhasilan dalam penagihan, kalau dia menggunakan garansi maka akan tetap menjadi tanggung jawabnya si PTA ya. Tadi pusing saya jadi PTA dan PTB. Nah, beda tadi dengan yang without garanti ya. Kalau without garanti, ketika si faktor melakukan penagihan ya dan ternyata uang yang ditagih itu uang yang didapat itu lebih kecil dari perkiraan awal, maka ya udah itu karena itu menjadi tanggung jawab faktornya. Kenapa? Karena si PTA-nya itu memang tidak memberikan garansi kalau akan berhasil gitu. Sementara kalau with garanti akan tetap menjadi tanggung jawabnya si PTA ya. Di situ kita lihat ya, karena resikonya belum beralih ya, resiko belum beralih, makanya di sini kita tidak bisa mengkredit yang ini ya. Kalau yang ini nih ya, kita tidak bisa mengkredit account receivable ya. Jadi di sini dia masuk ke kategori transfer receivable, tapi dia bukan derecognition. Ya, derecognition itu kan artinya penghentian, ya, penghentian pengakuan terhadap receivable. Jadi untuk yang with guarantee, kita di dalam ini kita di dalam account receivable di dalam saldo buku besar kita akan tetap masih ada account receivable sebesar 500.000 ya. Nah, biasanya sih kalau masalah penagihan itu bisa dari faktornya karena ini account receivable yang masih tercatat di si PTA-nya, bisa juga tetap PTA yang melakukan penagihan. Kalau PTA melakukan penagihan, nanti dia ini kan ke faktornya, ke PTB-nya, dia sampaikan ke PTB gitu. Ya, jadi bisa langsung si PTB atau tetap di PTA. Ibu, kalau yang sales with guarantee itu ada adjustment jurnalnya nggak, Bu? Pada saat kapan? Pada saat misalnya udah ada yang terbayar. Adjustment liability sama si receivable-nya. Oh iya, kredit. Ya, kebayang kan? Ya, jadi kan kalau misalnya ada yang terbayar, berarti kan kita udah nggak, artinya kita juga harus menyesuaikan dengan liability, ya. Terus si AR-nya juga harus mulai diturunkan. Ya, jadi kalau ini tujuannya itu untuk mendapatkan cash lebih cepat, ya. Ya kan dia kan dapat cash-nya lebih cepat, 460.000. Oke. Ingat ya, jadi dari penjualan receivable sebenarnya yang masuk ke kategori derecognition itu atau penghentian piutang itu kalau misalnya penjualannya dia tanpa garansi ya, karena di situ kita benar-benar nih kita jual nih ya, kita jual piutang kita, resiko itu pokoknya udah resiko kamu gitu ya. Ya, jadi karena resiko dan manfaatnya juga udah berpindah, maka kita sudah bisa menderecognition-nya gitu. Nah, ini secure borrowing. Oke, secure borrowing. Ya, secure borrowing itu kan tadi, jadi si piutangnya itu kita jadikan sebagai jaminan, jaminan kolateral. Jaminan ketika kita melakukan pinjaman di bank. Ya, kalau tadi itu kita benar-benar sebenarnya udah ngejual tuh piutang. Ya. Tuh. Nih. Account receivable yang account receivable yang dijadikan dia sebagai jaminan 700.000 ya, dan dia memperoleh
memperoleh uang yaitu sebesar untuk mendapat. Jadi AR yang kita alihkan kita jadikan jaminan 700.000. Terus karena di sini kita melakukan pinjaman ke bank, maka kita lihat di sini deh, tuh ya. Jadi kan kita melakukan pinjaman ke bank ya dengan nilai 500.000. Ya, karena kita minjam ke bank, maka kita akan mengakui notes payable sebesar 500.000. Oke, notes payable sebesar 500.000, hutang kita nantinya 500.000. Oke. Terus interest expense ya, ini kalian bisa lihat di sini ya. Finance charge dari banknya yaitu 1% dari account receivable yang kita coba lihat. Interestnya ada 2 nih. Ini 1% ya, 1% ini adalah 1% dari piutang yang kita jadikan jaminan ya. Ini untuk finance charge-nya. Nah, sementara yang 12% ini adalah untuk pinjaman ini. Kebayang ya? Notes-nya 500.000, kan kita kalau misalnya meminjam bank itu kan ada bunga ya. Nah, ini bunga pinjaman. Yang 1% itu adalah kayak biaya ya, biaya yang diterapkan oleh bank, yang diberikan oleh bank karena ada proses peminjaman ya. Nah, di sini kita catat sebagai interest expense, sehingga pada saat peminjaman besar 493.000. Oke. Nah, teman-teman bisa lihat di sini pada saat terjadi peminjaman, karena kita sifatnya di sini hanya memberikan account receivable kita sebagai jaminan, maka pada saat peminjaman itu tidak ada pencatatan atau adjustment untuk account receivable kita. Ya, karena account receivable tadi hak dan resikonya masih punya kita ya. Untuk banknya dia akan mencatat notes receivable 500.000 ya, interest revenue 7.000, cash 493.000. Nah, sekarang ternyata ada pelunasan dari terhadap piutang tadi ya, sebesar 440.000, terus ada diskon 6.000 ya. Lalu ada sales return sebesar 14.000 ya. Oke. Jadi pelunasannya itu sebesar 440.000 ya, 440.000. Ada return 14.000 ya. Sehingga jadi kalau kita lihat sebenarnya receivable yang dilunasi itu adalah yang harus kita hapus adalah 454.000. Ya. Cash yang kita terima hanya 434.000. Ya, kenapa cashnya bukan 454.000? Karena di sini ada sales diskon 6.000 dan sales return and allowance 14.000. Untuk bank tidak ada kaitannya. Ya, kita melakukan penagihan sendiri, kan? Receivable tersebut kita jadikan jaminan. Ya, si bank nggak akan tahu menahu masalah penagihan piutang ini. Tuh ya. Terus pada tanggal 1 April ya, pada tanggal 1 April tadi kita memiliki kewajiban untuk membayar, kita kan melakukan peminjaman 1 Maret ya. 1 bulan kemudian kita mulai memiliki kewajiban untuk membayar interest ya, untuk membayar bunga kepada siapa? Kepada si banknya. Oke. Makanya di sini kita catat interest expense tadi ya. Interest expense-nya kita peroleh dari tadi kan notes yang kita bayarkan 500.000, terus bunganya 12%. Oke, 12% itu untuk 1 tahun, berarti 1 bulannya kita bayarkan 5.000. Ya. Kita lakukan adjustment, notes payable kita berkurang 434.000, cash 439.000. Tahu nggak 434.000 ini dari mana? Dari manakah 434.000? Jadi di sini ceritanya uang yang tadi ya yang diperoleh dari si customer-nya itu semuanya
dibuat untuk melakukan pelunasan terhadap pinjaman yang 500.000. Ya, sehingga di sini kita melakukan pencatatan yaitu mengurangi notes payable sebesar 434.000. Pada saat kita melakukan pelunasan ini, jangan lupa kita bayarkan bunganya 500.000 sehingga cash yang kita keluarkan 439.000. Ya. Jadi alurnya itu dia melakukan pinjaman dengan bank dengan menjaminkan receivable-nya, ya. Ketika receivable tadi dilunasi, maka dia akan melakukan pelunasan ke bank seperti itu. Ya. Oke. Cash 439 ini dari sisi banknya, cashnya debit 439.000, interest revenue 5.000, notes receivable 434.000. Selanjutnya nih teman-teman lihat di sini ada ini si customer kembali melakukan pelunasan, ya, sama aja di sini cash. Account receivable, tidak ada cerita sales discount dan sales return allowance, tapi di sini ada penghapusan piutang tak tertagihnya, ya, sebesar 2.000. Oke. Kan tadi piutangnya itu sebesar 700.000, lalu dikurang dengan yang sudah dibayarkan ini 454.000, berarti sebesar 246.000. Tapi karena ada penghapusan piutang 2.000, maka yang kita terima hanya 244.000. Oke. Nah sekarang yang terakhir, tadi kan kita minjem ke bank 500.000, kan? Kenapa jurnal terakhir ini tidak sama dengan jurnal yang ini? Ya, kan tadi kan prinsipnya kalau ada pembayaran dari customer itu akan kita serahkan ke bank. Karena kan tadi kita minjemnya hanya 500.000. 500.000 ini sudah dilunasi 434.000, ya, sehingga kita hanya butuh pelunasan sisanya saja. Gitu ya, jurnalnya sama aja dengan yang ini ya. Ya, sama dengan yang ini, cuman itu bedanya kenapa bukan 244.000 yang kita serahkan karena itu tadi, ya. Karena kan dia hanya segini saja. Jangan lupa ya keaktifannya ditulis di Google Classroom kita, ya. Mungkin minggu depan kita kuis dulu ya. Ibu, maaf materi kuisnya yang berapa aja ya, Bu? Materi kuisnya inventory deh. Inventory aja, Bu. Inventory aja, ya. Inventory aja. Oke, ya. Teori. Kuisnya teori.